Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Iveko. Terima kasih buat kesempatan melayani di Couples ya untuk di rayon Lipo Cikarang. Nanti pas sesi tanya jawab istri saya baru muncul. Jadi sekarang disimpan dulu nih di sebelah. Ya, tema kita hari ini adalah sehati hadapi pandemi. Ya, mudah-mudahan saya bisa selesai dalam 30 menit. Setelah itu tanya jawabnya ya sampai jam berapa saja kita layani ya. Sehati hadapi pandemi. Oke, sehati hadapi pandemi. Pandemi ini memang kita nggak tahu kapan bakal selesai setelah COVID. Alpha muncul yang dari London, lalu Delta. Setelah Delta ini variasi berikutnya lagi yang sudah diketemukan, dideteksi adalah Kappa dan Lambda. Kappa itu gejala klinisnya sudah seperti sebelumnya, seperti Delta ditambah seperti orang campak. Jadi bintik-bintik merah dan mencret kayak orang diare, tapi itu namanya gejala klinis tambahan. Jadi kita makin pakai apaan ini menghadapi pandemi ini ya. Tapi ya kita harus menghadapinya. Dan bersama dengan Tuhan, kalau kita suami istri sehati, di mana orang sehati, maka Tuhan ada kuasa, memang sendiri pun juga Tuhan hadir. Tapi kan Tuhan berkata juga dua orang sepakat. Ya, sepakat itu nggak bisa sendirian. Ada masa di mana pernah terjadi masa sulit. Memang bukan COVID, tapi masa sulit ekonomi. Kejadian 26 ayat 1 diceritakan itu kelaparan bukan kelaparan yang pertama. Artinya beberapa kali masa kelaparan. Berarti boleh saya sebut ini seperti masa sulit atau pandemi, atau lebih tepatnya masa sulit. Ya. Kejadian 26 ayat 1. Lompat ayat 8. Di tengah masa pandemi itu, Ishak dan Ribkah dijumpai oleh Abimelekh bercumbu-cumbuan. Wah, ini bukan sehati lagi ini ya, intim. Lagi pandemi loh ya, lagi sulit di bercumbu-cumbuan. Waduh, ini Ishak dan Ribkah ya. Nah, kalau jemaat saya nggak tahu nih ya, pada masa pandemi ini kalau Raja Abimelekh datang ke Lipo Cikarang dan ngintip dari jendela, maka Bapak Ibu bertengkar. Jangan ya, Bapak Ibu ribut aja. Waduh, ya gimana nggak ribut Pak, dah di pandemi omset turun, bukan turun lagi Pak, nggak ada Pak. Kita udah sewa di mall, restoran buka juga, aduh Pak, sewanya ratusan juta tiap bulan, dan mall mana tahu dipakai nggak dipakai, kan ongkos sewa jalan terus. Aduh. Belum lagi yang masalah-masalah lain ya, selain masalah ekonomi, bahkan juga masalah kesehatan. Ya, kita akan bahas semuanya. Tapi beberapa hal saya akan cepat ya. Nah, waktu COVID ini saya juga mengalami dampaknya. Yang pasti sebelum COVID memang usaha kami sudah terdampak. Tapi akhirnya bukan hanya usaha ya, termasuk sekolah. Jadi ceritanya 2019 kan saya sebelumnya tahun 1092 sudah lama ya buka usaha. Merintis dari awal satu supir, satu sekretaris, terus berkembang, singkat cerita ya 200 kabupaten stokisnya. Pegawai 300-an, kantor 8 lantai. Terus nggak pernah terbayang bahwa IFA dahsyat yang kami miliki akan bangkrut. Dan bangkrutnya sebenarnya dua hal. Pertama karena memang terkena serangan digitalisasi, ya platform-platform. Yang kedua kami ikut terjun di platform yang ternyata memang bakar-bakaran duit dalam arti biaya marketing digitalnya dan operasionalnya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi marketing digitalnya ya karena kan gratis ongkos kirim gitu ya. Sebenarnya bukan gratis sih, subsidi 20.000 di Jabodetabek gratis. Gratis ongkos kirim tuh
Walaupun 20.000, kalau hari itu yang beli 10.000, berarti hari itu kita subsidi 200 juta. Jadi uang 200 miliar itu dulu saya pikir cukup banyak. 2 tahun habis. Nah, itu 2019. COVID tambah membuat keadaan makin sulit. Masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Akhirnya kami punya aset senilai 128 miliar, itu harus dijual 22 saja. Rugi lagi 106 miliar. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, saya susah Pak, punya utang nggak bisa bayar. Rumah dijual dong, nggak laku Pak. Emang rumah harganya berapa? 1 miliar Pak. Masa dijual 300 nggak laku? Wah Pak, kalau 600 sih sudah ada yang nawar, tapi kan sayang Pak, saya pengennya 800. Saya 128, dijual 22. Kadang-kadang kita harus menghadapi pilihan. Ya, rugi banyak atau dibunuh orang gitu. Jadi kadang pilihan kita begitu beratnya dan itu kami hadapi ya. Mengalami kerugian yang tadinya 2019 itu di atas 140, hampir 150, lalu tahun ini tambah lagi 120. Belum lagi yang lain-lain ya, pesangon segala macam. Jadi kami habis-habisan secara finansial. Pak Jarod mah enak, usahanya banyak. Ya justru itu, yang banyak itu dihabisi semuanya sama COVID ini. Ada sekolah animasi tutup, sertifikasi animasi, gara-gara pandemi yang nggak ada yang assessment. Karena kalau animasi itu harus pakai praktek. Sekolah Happy Holy Kid bukan kuliah, yang orang pandemi kuliah dari rumah. Tapi playgroup TK. Jadi begitu pandemi, TKB-nya lulus, TKA-nya naik TKB, playgroup-nya nggak ada yang daftar. Jadi kami harus merugi sejak pandemi berlangsung. Jadi kami termasuk mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi ini. Nah, jadi kami mau bersaksi karena kami mengalami. Dan saya yakin juga Bapak Ibu banyak yang mengalami. Mudah-mudahan mengalami hal yang lain ya. Kalau usahanya apotek, jual makanan minuman yang membawa kesehatan, bahkan usaha baru di bidang itu aja banyak yang langsung meroket, langsung diberkati luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita mengalami dampak negatif, maka apa yang harus kita lakukan? Konteksnya sekarang pernikahan, couples ya. Makanya Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban miskin, tapi rajin bikin diberkati. Ya, terutama yang Galatianya. Bertolong-tolonglah. Ya. Sudah zaman susah ini suami istri perlu saling menolong. Dalam apa? Apa saja. Ya. Suami istri ini kan, apalagi era milenial ini, suami kerja, istri kerja juga. Berarti sama-sama bekerja, ya. Nah, kalau sama-sama bekerja, gimana kalau sama-sama di dapur, ya? Kan mungkin gara-gara COVID ini ada yang pembantunya terpaksa dirumahkan, ya, dipulang kampungkan. Udah nggak sanggup lagi gaji pembantu, ya sudah, bapaknya aja ikut bantu. Bapaknya ibunya masak, bapaknya cuci piring atau dibalik ya. Banyak laki-laki akhir zaman milenial ini, bapak-bapak laki-laki, keluarga-keluarga muda itu pinter masak ya, termasuk mantu saya laki-laki ya, pinter masak itu ya. Ya nggak masalah ya. Perlu rendah hati untuk mau bekerja bersama-sama bekerja di dapur ya, istilahnya itu pekerjaan domestik. Jadi Bapak bukan coba di mimbar, bawa renungan gitu ya, tapi juga pekerjaan domestik. Beberapa waktu yang lalu saya di Instagram pakai celana kolor, kaos oblong yang sudah bolong sedikit, ya, pegang sapu, pegang pel, ngepel. Posting. Ya mau. Istri saya, kamu tuh kaos kayak gitu masih dipakai. Lah ngepel. Kalau Zoom ya pakai batik. Masa ngepel pakai batik? Kan ngepel beneran. Bukan ngepel mau diposting. Ngepel beneran diposting ya kan. Memang kalau saya mah sebelum COVID juga udah ada pembantu di rumah ya, kadang teras saya pel sendiri. Kenapa? Karena saya piara ayam, bebek, angsa, ya tanggung jawab lah punya piaraan. Piaraan saya suka berak di teras gitu ya. Ya tak bersihin aja sendiri. Apalagi ditambah COVID. Pembantu ada 3, 2 pulang kampung. Wah, kan kasihan kalau yang satu ya kerja terus-terusan. Ya. Kita perlu belajar menjadi suami istri yang mau bekerja domestik.
Karena kalau enggak, ya rumahnya sudah kotor, jadi sarang COVID. Baru nanti suami istri sama-sama tidur, ya jangan mau tidurnya tok aja sama-sama. Ya, jadi, nah kalau tidurnya tok yang sama-sama, namanya istri teman tidur, tapi bukan teman hidup. Khotbah 4 ayat 12, bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang bertahan. Tapi kalau 3, wah kalau 3 ini berarti keluarga, ada anaknya ya. 2 orang aja bisa bertahan. Kan kita paling tidak bertahan pada masa pandemi ini. Syukur kita bisa sehati dengan anak sehingga menjadi seperti tali 3 lembar. Wah, ya. Nah, gimana jadi supaya kita bisa solid sehati menghadapi pandemi? Sering bersama-sama menjaga kebersamaan walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam kesulitan. Justru ini kesempatan untuk jadi teman seperjuangan. Jadi misalnya sebelum pandemi suaminya usahanya makmur, sukses, duitnya banyak gitu ya. Pas pandemi kena dampaknya. Jangan sampai istri begitu suaminya duitnya sedikit terus malah nggak setia gitu ya. Akhirnya suami ya sudahlah merintis dari bawah lagi, tapi istri nggak bantu ya, dibantu sama sekretarisnya, yang lain udah dipecatin semuanya gitu ya. Nanti begitu sukses yang dia ingat sekretarisnya yang membantu dia, penolong dia, teman seperjuangan. Jadi kalau saya memang bukan sekarang saja Tuhan izinkan bangkrut terus jatuh. Kejatuhan saya sekarang ini masih jauh di atas ketika kami merantau tahun 90 ke Jakarta. Jadi sebenarnya sekarang ini jatuh tapi nggak tergeletak gitu ya. Rumah nggak disita gitu ya. Masih bisa bersyukur rumah masih ada. Karena memang dulu istri saya bilang kalau mau melipat gandakan usaha boleh. Ya keuntungan aja diputar ulang, tapi jangan yang sudah di tangan rumah ini diagunkan gitu. Makanya begitu pas ada masalah yang di luar dugaan, nah rumahnya aman. Jadi ya nggak sampai menderita sekali. Nah, tapi kalau saya ingat dulu, waktu saya merantau ke Jakarta, tinggal di rumah pinggir kuburan, rumah peta, maka itu menjadi bonding, menjadi ingatan, banyak di memori bagaimana suami istri itu berjuang bersama-sama. Nah, siapa tahu di sini ya ada Bapak Ibu yang dulu menikah itu sudah nikmat, kaya, punya rumah, punya mobil, belum sempat menderita. Mohon maaf ya. Mungkin loh Tuhan itu pengen kasih pengalaman ya supaya adalah dalam hidup yang bersama menikah itu 50 tahun itu setahun 2 tahun menderita bareng-bareng. Kenapa? Penderitaan bersama itu akan jadi bonding yang kuat, teman seperjuangan, teman sependeritaan gitu ya, dan percaya dah bahwa orang percaya dipanggil bukan untuk menderita yang tidak ada gunanya. Tapi kalau menderita itu karena iman, karena kebenaran. Di luar hal itu, maka penderitaan itu hanya sementara. Seperti Yusuf itu di penjara hanya transit. Ya, walaupun transitnya 3,5 tahun. Pak Jarod, saya ini menderita udah lebih dari 3,5 tahun, Pak. Ya mungkin kayak Yusuf ya, kayak Yakub kan juga menderita di pamannya Laban itu kerja nggak digaji 14 tahun. Lah saya udah lebih 14 tahun, Pak. Ya mungkin kayak Musa. Ya, Musa itu di rumah mertua 40 tahun. Kayaknya nggak ada yang menderita di atas 40 tahun ya. Musa itu sekolah karakter ya, dia sekolah karakter jurusan kemuliaan ya, nama sekolahnya Pondok Mertua Indah. Itu sekolah karakter yang paling dahsyat. Jadi kalau ada di sini yang ikut mertua, waduh, Anda kalau lulus pasti mulia itu ya. Atau drop out, stroke, stres, mati. Tapi kalau Anda nggak mati-mati ikut mertua, wah itu pasti Anda menjadi orang yang karakternya hebat seperti Musa, layak memimpin bangsa Israel. Ya, kita lanjutkan lagi. Sehati menghadapi pandemi. Ya, kita tetap perlu antusias seperti Yakub pada waktu dia harus hidup cukup susah karena sebenarnya dia nggak dapat gaji, cuma dikasih makan, dan itu 14 tahun. Baru 6 tahun berikutnya dia diberkati luar biasa. Tapi yang 14 tahun itu dia antusias. Kenapa? Karena cinta. Ya, Kejadian 29 ayat 20. Jadi karena cintanya, maka Yakub ini bekerja 7 tahun, rasanya beberapa hari saja. Nah, kita ambil esensinya. Menghadapi pandemi ini, jangan sampai cinta kita itu justru menjadi rusak, terdistorsi. Karena cinta itulah yang memampukan kita menghadapi situasi. Yakub. Ya.
Bentar, ada suara aneh yang masuk. Udah di-mute. Oke, sudah. Ya, kita lanjutkan lagi. Cinta itu kita bisa ambil aplikasinya misalnya gini, bekerja untuk yang dicintai. Kayak Yakub kan dia antusias karena dia bekerja untuk Rakel. Nah, sekarang Bapak Ibu bekerja buat siapa? Buat anak-anak, buat orang tua, buat gereja, buat Tuhan, buat sesama, buat diri sendiri. Maka bukan egois, tapi kita perlu mencintai diri sendiri. Maka kita bisa bekerja karena yang kita cintai. Atau bekerja yang dicintai, dalam arti passion. Ya, sekaligus kesaksian. Kan tadi saya cerita kalau saya bangkrut. Lalu waktu saya bangkrut ditambah dengan COVID gitu ya. Sebelum COVID sudah bangkrut semuanya, tapi dengan COVID, wah tambah parah keadaan ekonomi. Sekolahnya nggak ada murid baru dan seterusnya. Singkat cerita ya saya ngajak istri rapat. Ya, itu Maret 2020, Maret tahun lalu. Saya ngomong sama istri, kamu pegang duit berapa ya? Atau kamu hitung aja cukup untuk hidup berapa bulan? Kan saya sudah nggak ada penghasilan seperti dulu. Sekolah murid nggak ada. Ya ada, tapi misalnya tadinya 60, TKA, TKB, playgroup. TKB-nya lulus, TKA jadi TKB, playgroup jadi TKA, playgroup nggak ada yang daftar. Tinggal 2/3 impas. Tahun berikutnya TKB-nya lulus, TKA, TKB, TKA nggak ada, playgroup nggak ada. Nombokin lah tiap bulan. Jadi akhirnya istri saya hitung. Kalau bilang duit kita cukup buat makan 3 bulan. Maret tahun lalu ya, Maret, April, Mei. Lah, sekarang udah Juli, udah setahun lebih nggak mati-mati. Kalau mati, Pak Jarod nggak bisa dipanggil Zoom ini yang ngisi ini arwahnya atau Pak Jarod beneran ini. Lah dari gimana caranya tuh Pak? Duit cukup untuk 3 bulan bisa setahun lebih gitu ya. Ya saya bekerja. Tapi kan susah pandemi ini mau kerja apa. Saya punya kartunya sampai sekarang ya. Punya kartu sales asuransi. Tapi susah, saya nggak bisa jualan, makanya saya nggak pakai. Jadi jelasin bisa, namanya penceramah, jelasin kan jago ya kan. Tapi begitu ngobrol ditanya, Bapak pakai? Enggak. Loh, bukannya Bapak pernah kebakaran? Oh iya, saya kebakaran 2009. Terus habis kebakaran nggak ada asuransi? Enggak. Terus Bapak badan kesehatan di asuransi enggak? Enggak. Kenapa enggak? Percaya sama Tuhan aja deh. Ya kalau gitu saya ikut Bapak aja. Ya nggak jadi beli. Saya pikir saya nggak cocok jual asuransi, jual keselamatan aja deh. Tapi Bapak Ibu boleh ya pakai asuransi, bukan jangan ikuti saya nggak pakai. Begitu kebakaran ludes habis, begitu bangkrut nggak punya asuransi. Ya, jadi boleh, bukannya nggak boleh, cuma memang saya mungkin terlalu radikal dalam hal percaya kepada Tuhan. Nah terus, jadi saya gimana menyambung hidup? Oke, saya kasih tambah, lanjutkan cerita ayatnya ya, atau kesaksiannya. Seperti Yakub bekerja untuk yang dicintai, Rakel, atau saran saya juga bisa bekerja yang dicintai. Ya, dalam arti passion-nya. Nah, saya mulai mencari-cari passion saya sebenarnya. Jadi sales bisa, marketing bisa, nulis buku. Tapi kan masa pandemi siapa yang beli buku gitu ya? Makan aja susah, gimana mau beli buku gitu ya? Nah, akhirnya saya mencoba bakat lama gitu ya, udah belasan tahun nggak melukis. Saya lukis, saya upload, laku, ngelukis lagi, diupload lagi, laku lagi. Terus saja pokoknya tiap minggu saya ngelukis, diupload, laku. Saya sampai sebenarnya sih heran sendiri gitu. Tuhan, jual makanannya aja susah, ini lukisan bisa laku gitu ya. Nah, Mazmur 1 berkata ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saya percaya itulah penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi bagian kita itu mau melakukan apa saja. Boleh yang menjadi talentanya, hobinya, passionnya, atau ya apa saja, nggak usah hobinya, yang penting ada uangnya gitu ya, ada hasilnya, produktif. Misalnya, ya mau jualan pisang kayak, mau jualan, tapi terutama yang masih dimakan ya, yang masih dipakai pada masa pandemi ini. Kalau makan kan nggak bisa berhenti.
Mungkin orang berhenti liburan, jalan-jalan, ya travel hancur, jual tiket ya tutup. Tapi orang kan terus makan. Bisa jual gado-gado gitu ya, jual baju. Ya kalau jual baju atasan ya. Kan orang masih ini coba ya kan pakai batik gitu ya, pakai baju ya. Yang dijual baju atasan. Celana panjang nggak usah, nggak laku. Kenapa? Kan atasnya batik, bawahnya kolor. Jangan jualan celana panjang agak laku. Orang pakai jas ya kan, pakai dasi, wah zoom ya. Jangan selalu berdiri. Ayo kita berdiri di hadapan Tuhan. Jangan, maaf nggak berdiri, pakai kolor. Jadi ini maksudnya sebagai contoh ilustrasi aja kalau mau jualan barang itu ya barang yang dipakai ya. Nanti bisa diperdetail sendiri atau mau tanya jawab juga boleh. Tapi menurut saya pandemi ini tidak membuat ekonomi berhenti. Ya, apalagi kalau makanan ya yang sehat, minuman sehat itu malah laku sekali hari-hari ini ya, omsetnya bagus banget. Makanan, minuman sehat karena semua orang pengen sehat ya. Kalau buah banyak saingan ya mungkin dirubah menjadi buah probiotik, minuman probiotik dan seterusnya ya. Saya nggak punya Pak, nggak punya modal, jadi calo aja, jadi reseller ya, jadi hanya menjual barangnya orang lain, menjual jasa bisa juga. Jadi sebenarnya kalau mau itu apa aja bisa. Bagian kita bekerja suami istri dengan cinta, pengabdian, nanti Tuhanlah yang memberikan berkat ya. Karena kalau penyertaan Tuhan itu apa saja bisa menjadi jalan berkat. Dan dihadapi sehati. Karena sungguh alangkah baiknya dan indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Jadi kadang-kadang ini sambil iklan ya. Itu tiap minggu yang di belakang tuh ganti nih. Lukisan sendiri tiap minggu yang ganti, begitu laku kejual, ganti yang lain, laku kejual. Itu saya bangkrut tapi ketawa-ketawa terus itu kenapa? Karena itu justru saya itu kayak orang kalau misalnya ilustrasi gitu ya, bangsa Israel itu dibawa ke Kanaan, oh udah nikmat di situ, saya dibawa balik lagi ke Mesir. Berjalan lagi di padang gurun gitu. Kok Pak Jarod bersuka cita? Di padang gurun itu saya lihat tiang awan sama tiang api setiap hari. Yang namanya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizatnya ada aja. Tapi suami istri benar-benar jangan berantem ya. Kalau suami istri sehati itu berkatnya ada aja. Pak Jarod bisa melayani kami Zoom? Bisa. Tanggal segini bisa? Bisa. Jam segini bisa? Bisa. Udah nanya tanggal bisa, jam bisa, udah bisa ya dia okein semuanya gitu ya. Udah diokein kan? Pak, tapi maaf ya. Kenapa minta maaf? Nggak ada persembahan kasihnya. Kebagian masa pandemi nggak pakai kolektor, nggak pakai persembahan kasih Pak. Oke, gitu. Ya pikir yang penting yang datang banyak biar berdampak. Minta maaf lagi. Kenapa? Yang ikut nggak banyak Pak. Ya, 20 orang login, sudah tetap aja semangat antusias. Ajaib Bapak Ibu. Itu begitu Zoom berhenti gitu, itu ada yang teriak, tolong Zoom-nya jangan dimatiin dulu, aku mau bicara sama Pak Jarod gitu. Iya kenapa Pak, tolong WA-nya ditulis di chat Pak gitu. Kenapa emangnya? Aku cari Bapak nggak tahu kemana nyarinya. Maka begitu dapat flyer kebaktian Bapak yang mimpin, saya ikut ini gitu. Ya udah gitu ya. Selesai Zoom kontak-kontak, cari saya mau ngapain? Mau beli lukisan. Kebaktian yang datang sedikit, nggak ada persembahan kasihnya. Ketemu orang beli lukisan, langsung 35 juta. Makanya melayani jangan pilih-pilih loh, ya kan? Tuhan itu, ceritanya itu ada aja. Saya punya cerita macam-macam selama pandemi ini. Tapi itu cerita yang makin membuat itulah pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Memang bangkrut itu ya menyedihkan, nggak punya duit banyak kayak dulu lagi, tapi punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hidup sangat nyata, pemeliharaannya sangat nyata. Bahkan tanggal 15 Juni kemarin anak saya positif COVID. Dan saya masih nggak ngeh kalau itu Delta.
Jadi ketika 4 hari kemudian anak berkata sesak nafas, itu saya pikir, enggak lah ini kali gitu ya. Baru cari data gitu ya. Wah, ternyata COVID Delta itu memang dari gejala awal menjadi sesak nafas itu hanya cukup dengan 4 hari. Jadi dalam waktu 4 hari, saturasi dari 99, karena dia cukup bagus sebelumnya, udah 92. Sedangkan kita tahu kalau di bawah 95 itu harusnya udah pakai oksigen. Oksigen kosong, rumah sakit penuh. Jadi saya nggak bisa membawa anak saya ke rumah sakit. Kita kenal dokter, kita kenal orang yang punya rumah sakit, tapi mereka nggak bisa bantu. Saat itulah saya berkata, wah, kita nggak bisa mengharapkan bantuan orang. Dan tidak boleh kecewa dengan teman, nggak boleh kecewa pemerintah, nggak boleh kecewa rumah sakit. Kalau kecewa malah saya ikut drop, saya ketularan. Karena COVID Delta ini kan penularannya luar biasa ya. Jadi anak saya itu satu kantor 50 orang. Yang satu ruangan tuh hampir sekitar 18-20, ya yang 18 kena semuanya. Dan rumah sakit penuh. Di rumah saya ada mertua yang 79 tahun. Gimana merawat di rumah supaya nggak ketularan? Dan mertua saya belum divaksin. Jadi memang keadaannya serba menakutkan. Belum lagi ketika anak mulai sesak nafas, demamnya 40 derajat, pagi-pagi pingsan di lantai. Itu kalau anak bertanya, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit, itu pertanyaan yang sangat menyayat hati. Dan rumah sakit penuh, Bapak Ibu. Sampai saya itu ternyata Jarod Wijanarko kurang terkenal, kurang sakti, kurang berpengaruh. Terbukti bahwa anak ke rumah sakit aja nggak bisa dapet gitu ya. Jadi wah, di rumah isolasi. Waduh, itu namanya menghadapi pandemi ini nggak boleh suami istri nggak saling tolong. Kita berdua jaga anak bahaya juga, bisa drop ya, karena kan batuknya anak itu nggak ada habisnya. Dari pagi, sore, malam, jadi sempat 2-3 hari itu yang anak tuh nggak tidur. Kalau nggak tidur mana bisa sembuh. Wah, tambahi obat batuk yang bikin tidur deh gitu ya. Lalu anak kita, jadi kita kalau maaf nih, dengar anak batuk tuh suaranya kayak anjing keselak, cekuk, cekuk, kencangnya minta ampun. Jadi, waduh, begitu malam-malam anak nggak batuk itu istri saya udah mulai lega. Aduh, puji Tuhan dah dia nggak batuk, dia bisa tidur kali gitu. Istri saya tidur. Laki-laki kan mikir kadang negatif ya. Saya mikir nih, nggak batuk, jangan-jangan saya naik ke atas, tak intip dari jendela, mukanya orang mati sama tidur beda. Kalau pucet aja saya dobrak kamarnya itu ya. Tapi nggak punya APD itu ya. Jadi gimana ini dong? Tapi tak lihat, wah nggak kok, mukanya masih merah, berarti tidur dia bener. Udah baru saya bisa tidur. Aduh, nangani anak COVID beda banget ya. Kalau anak demam berdarah, anak tifus, kita bisa pegang tangannya, kita bisa doakan tumpang tangan. Ini COVID-nya COVID Delta lagi yang penularannya cepatnya minta ampun. Jadi seperti bayang-bayang maut. Pada saat itu kita nggak tahu Tuhan kenapa Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal yang kita lakukan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan waktu itu tentu yang pelayanan on-site saya batalkan. Saya bilang, tapi ini pelayanan ibadahnya tetap berjalan Pak Jarod. Saya datang nggak apa-apa. Tapi saya ngerawat anak COVID di rumah loh. Kalau saya OTG nanti menularkan gimana? Oh, Bapak kalau lagi merawat jangan Pak, batal Pak. Gitu. Tapi yang Zoom seperti ini nggak ada yang batal. Dan pada masa itu ya malah saya nggak cerita kalau anak saya COVID. Sekarang cerita karena anak udah sembuh. Dan saya melayani ya seperti biasa. Bapak Ibu kan kalau ketemu saya kan ketawa, senyum, ceria, antusias. Zoom-nya udah selesai. Ya, ibadah udah selesai, malah terus ngobrol lagi gitu kan. Gimana Pak Jarod, semuanya sehat? Enggak sih, anak lagi COVID. Kapan? Sekarang. Loh, anak COVID kok ketawa? Lah kalau saya nangis kan malah saya jadi drop imunnya. Saya memilih untuk bersuka cita. Saya memilih untuk sehati suami istri. Saya memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan. Kan dengar ya di Surabaya yang punya pabrik oksigen terbesar di Indonesia pun harus meninggal karena COVID, tapi karena kekurangan oksigen. Hari ini berita lagi bahwa yang punya tambang batu bara punya jet pribadi 3. Jet pribadi punya 3. Begitu kena COVID, pakai jet pribadi dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat dari Malang ke Jakarta. Nggak nututi, nggak nyandak. Tapi ada juga Pendeta Ari Sanjaya, umurnya 76 tahun. Kena COVID 3 bulan.
kena COVID itu sampai 3 bulan. Kenapa? Karena ya udah komorbidnya banyak. Jadi, tapi dapat rumah sakit. Tapi rumah sakitnya sudah angkat tangan. Jadi yang tadinya VIP pindah ruang biasanya penuh, udah dipindah ke bangsal yang isinya 10, 12 orang. Itu sebenarnya udah untuk yang nggak ada harapan. Dan hari ini melihat bagaimana tiap hari itu satu diangkut. Dia nggak diangkut. 3 bulan, saudara, 3 bulan di rumah sakit. Sembuh tidak, mati tidak, kira-kira begitu. Dan kemarin dia jadi tamu saya untuk acara talk show saya. Akhirnya saya kuatkan, walaupun saya udah 76 tahun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melayani belum selesai kok. Kalau boleh saya minta perpanjangan. Sembuh Bapak Ibu, sembuh 76 tahun sampai 3 bulan di rumah sakitnya. Saya ngerawat anak saya 3 minggu aja kayaknya lama banget itu nggak sembuh-sembuh. Waduh. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya anak dan mereka dan serumah kami tidak ada yang ketularan ya. Jadi kita memang perlu belajar untuk sehati. Dalam kesehatian itu ada kuasa, ada mujizat yang luar biasa. Kadang kami nggak tahu kenapa kami orang benar juga mengalami, tapi selama kami nggak tahu, kami tidak mau menyalahkan siapa-siapa dan juga tidak menyalahkan Tuhan. Yang pasti 2 orang yang saling mencintai, saling mendukung akan sanggup menghadapi apapun di dunia ini dan memandang kehidupan ke depan dengan penuh keyakinan. Tapi kalau 2 orang saling menyalahkan, masalah kecil pun menjadi berat sekali. Tapi ketika 2 orang sehati, masalah yang besar pun pasti bisa dihadapi. Jadi waktu anak kami sakit, ya kita suami istri bergantian tidur kalau malam gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tidur bareng-bareng, tapi begitu istri saya kayaknya capek, bahkan pernah sore-sore gitu udah capek, ya udah kamu tidur dulu dah gitu. Bahkan sebenarnya bukan capek lagi. Begitu anak kena COVID, nggak lama lagi istri batuk, pingsan lagi di kamar mandi. Duh, maknyap hati saya udah. Ingat kan Pak Andreas Sustono, anaknya kena, istrinya ketularan, berdua masuk rumah sakit, anak sembuh, istri panggil Tuhan. Itu kadang cerita kan jadi kayak intimidasi, karena memang itu cerita nyata kan. Jadi begitu akhirnya istri antigen lagi, negatif. Puji Tuhan. Istri negatif, ganti pembantu. Sakit mengerang-mengerang. Waduh, antigen lagi. Waduh, negatif lagi. Haleluya. Tapi tetap sakit dengan gejalanya. Makanya ya itulah kenapa Instagram saya lagi ngepel. Tapi puji Tuhan, badai sudah berlalu dan kita bisa menghadapi semuanya dengan baik. Ya, itulah yang saya sampaikan ya, baik firman teman kesaksian dan ditanya jawab. Saya akan minta istri saya untuk kita bersama-sama menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Jarot. Ini sebenarnya waktunya masih sampai 20.30 ya, masih ada waktu. Tapi kalau misalnya Pak Jarot sudah, boleh Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau bertanya silakan. Ya, biar lebih lama tanya jawabnya, biar istri saya juga bisa menjawab. Ya. Boleh Pak Jarot, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau bertanya silakan. Untuk 5 penanya dulu, silakan yang mau langsung boleh buka open mic. Yuk gunakan kesempatan ini ya, Bapak Ibu bisa tanya langsung nih sama Pak Jarot dan Ibu. Ya, terima kasih. Pak Jarot, shalom, selamat malam. Terima kasih atas firman-Nya. Sangat menguatkan. Sangat menguatkan. Amin, amin. Ya, saya lihat Pak Jarot ini selalu ceria terus gitu ya. Itu kayaknya memang benar-benar pegang firman Tuhan ya. Tapi ketika anak mengalami masalah COVID itu Pak Jarot, sebagai hamba Tuhan, sebagai ya seringlah menjabarkan firman Tuhan, apakah ada juga merasa down gitu, merasa frustasi secara jujur ya gitu. Apakah Pak Jarot pun mengalami rasa frustasi itu melihat keadaan yang ternyata menimpa keluarga Pak Jarot sendiri? Terima kasih. Ya, biar istri saya duluan jawab, nanti aku tambahi.
Yang stres masa pacaran sih saya lebih tenang. Cuman memang saya 3 hari saya sempat demam, gejala-gejala yang sama dengan COVID sih ya. Jadi tadi Pak Jarod sudah cerita demam, panas, mencret, pusing, ya bahkan sempat pingsan. Tapi saya nggak mau cerita karena saya tahu kalau saya cerita ini makin saya tahu iman dia, saya tahu Pak. Walaupun ketawa di depan. Jadi saya mau cerita, saya diam saja. Cuman sudah hari ketiga saya bilang, tolong saya dites dong antigen. Dan puji Tuhan negatif. Baru saya cerita tadi, saya udah sempat pingsan saya bilang. Walaupun negatif, tapi batuknya mulai. Jadi begitu dia mulai batuk, akhirnya saya sama dia pisah kamar. Tadinya satu kamar, tapi jadi anak ditaruh di lantai 2. Ya puji Tuhan untungnya rumahnya gede gitu ya. Jadi ruang isolasi anak dengan kita cukup berjauhan. Ada ruang keluarga atas, bumper, ruang keluarga bawah, bumper. Lalu saya makan pun pindah meja. Tapi begitu istri batuk, saya sama dia pun makan beda meja. Sama mertua beda waktu lagi. Jadi kita makan sendiri-sendiri. Nah, kalau stres sih enggak, tapi khawatir iya. Jadi sempat khawatir dalam arti sempat kepikir sih misalnya kalau sampai anak mati gimana, kalau istri ketularan, lalu kan terus terang ya kan ada tadi saya bilang Pak Andreas Sustono belum lama lagi seminggu sebelumnya anaknya kena, terus istrinya ketularan, berdua masuk rumah sakit, anak sembuh, istri enggak gitu kan. Jadi kayak cerita-cerita begitu tuh kan bisa menjadi intimidasi. Nah, memang kalau dicari file Zoom saya antara 15 Juni sampai anak negatif lagi 7 Juli kan cukup lama tuh 3 minggu lebih. Ya wajah saya ceria aja terus gitu. Itu tapi waktu Zoom, tapi pas lagi sendirian. Nah, kan saya sama istri pisah kamar. Jadi saya di kamar, saya pindah kamar keluarga sebenarnya ruang piano yang ada kamar mandi sendiri, saya di situ, ngelukis di situ, kerja di situ, tidur di situ. Nah, sering saya dengerin musik. Nah, memang waktu-waktu itu saya bukan stres, tapi jadi melo. Jadi gampang sekali nangis. Kalau dengar lagu-lagu apalagi yang kayak yang memang lirik-liriknya itu ya yang bahwa kita nggak tahu rencana Tuhan, tapi Tuhan ada untuk saya, bahwa Tuhan itu. Jadi kalau dengar lagu begitu saya nangis saya. Apalagi pas waktu anak sampai demam ya dan saturasinya drop. Dan kita kan di rumah, kalau di rumah sakit itu kan istilahnya ya ada dokter yang bisa sewaktu-waktu, suster, butuh misalnya apa selain oksigen, ventilator segala macam ada kan, atau infus kalau anak mulai nggak bisa makan. Jadi pikirannya macam-macam. Nah waktu itu saya sampai istilahnya itu benar-benar Tuhan, rumah sakit nggak ada, dokter ada pun juga kan memang saya ada dokter yang membimbing. Tapi biasanya kalau saya tanya gitu ya kalau ditelepon pasti nggak jawab karena dia juga prakteknya sibuk sekali. Ditanya sekarang bisa 2-3 jam baru jawab BA-nya. Jadi memang ada rasa kayak was-was gitu ya. Tapi itu membuat saya betul-betul bergantung sama Tuhan. Jadi waktu anak itu di puncak-puncak demamnya yang sampai 40 derajat, sesak nafas, itu saya berdoa benar-benar sampai posisinya orang sholat gitu. Nyungsep kan memang juga di Alkitab perjanjian lama banyak ya, mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah gitu. Jadi saya sujud mukanya sampai ke tanah, lalu dengar lagu-lagu pujian penyembahan, wah nangis saya. Tapi gara-gara itu saya sesak nafas. Wah, saya sesak nafas sama saya syok gitu ya. Waduh, kenapa? Memang saya nggak batuk, tapi memang saya meriang gitu. Beberapa hari juga sebenarnya kayak ada gejala ringan gitu, meriang, tulang-tulang pegel semuanya, gitu. Lalu beberapa kelenjar, terutama kan kayak di ketiak itu membengkak gitu ya. Jadi juga saya diam aja sambil nggak cerita sama dia gitu kalau tulangnya pegel semuanya. Tapi ya pokoknya 2-3 hari di rumah ada tes antigen, saya tes aja, tapi negatif terus gitu. Tapi kayak ada was-was begitu sesak nafas itu. Waduh. Tapi baru saya sadar, oh saya sesak nafas itu ternyata karena gara-gara menyembah Tuhan menangis, saya meler, hidungnya kesumbat jadi sesek. Akhirnya nggak sujud lagi, ganti berdiri, umbelnya keluarin semuanya. Wah sesak nafasnya hilang. Wah berarti bukan COVID ini karena menyembah Tuhan tapi sampai meler-meler jadi sesek. Nah itu kayak peristiwa-peristiwa tak terlupakan yang menjadi bagian dari menghadapi COVID itu, tapi ya secara keseluruhan kita nggak sampai istilahnya tuh apa ya
menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, itu enggak. Ya. Kalau khawatir sih ada khawatirnya. Tapi saya baca Mazmur tuh ayatnya bagus banget. Tuhan walaupun Mazmur 73 tuh kan sama 71 ya. Tuhan walaupun aku enggak mengerti kenapa itu terjadi, aku seperti hewan dungu yang melekat di dekatmu. Dan aku akan tetap melekat di dekatmu dan memegang tangan kananmu, karena engkau akan membawa aku pada kemuliaan. Jadi itu menjadi ayat kekuatan waktu itu. Ya, Tuhan berkati. Satu lagi Pak Jarod. Ya. Ya, kiranya menjadi berkat juga bagi kita semua yang ada di Zoom ini. Tindakan apa yang ketika Pak Jarod mengalami hal itu secara medis ya, kalau doa sih udah pasti, berserah udah pasti, gitu. Sambil memuji Tuhan, bersujud, menyerahkan segalanya itu udah pasti, karena kita tahu semua ini ada di dalam tangan Tuhan. Tapi secara medis mungkin terapi atau apa yang Pak Jarod lakukan ketika anak atau bahkan istri atau bahkan Pak Jarod sendiri mengalami hal itu, gitu. Apa yang diambil tindakannya supaya paling tidak berusaha untuk bertahan sehat sampai sehat gitu, seperti itu. Apa yang dilakukan Pak Jarod? Ya, begitu anak antigen ya, kita sekeluarga juga antigen, tapi begitu anak antigen positif, anak besoknya langsung PCR. Tapi begitu anak PCR belum keluar tapi antigen udah positif, itu kita sekeluarga udah vitamin mineralnya udah porsi kayak orang sakit COVID aja. Bahkan kita ya cari informasi kalau multivitamin dan mineral kan memang dijual bebas dan tidak ada dampak sampingan ya. Jadi kayak vitamin D 5.000, vitamin C 1.000, vitamin E, vitamin multivitamin, B kompleks. Nah pokoknya itu semua yang harus diminum oleh orang penderita itu kita multimineral udah lengkap ya. Jadi multivitamin dan mineral yang lengkap. Ditambah yang khusus kan zinc plus, lalu vitamin D, vitamin C. Itu ya, kalau tadi Namburu kalau mau ikut bertanya, Namburu pencet itu. Antibiotik atau itu nah, juga. Begitu anak positif PCR-nya keluar positif, saya karena nggak dapat rumah sakit, saya cari dokter gitu ya. Saya telepon beberapa yang WA, beberapa yang saya kenal, akhirnya yang nyambung Dokter Bambang Susanto. Nah, lalu saya bilang sama dokter, Pak, tolong saya dibimbing, didampingi, karena saya nggak dapat rumah sakit, dan anak saya ini percepatan gejalanya cepat sekali. Dan sepertinya COVID Delta, jadi saya agak was-was, karena dengan Delta ini cukup ganas. Nah, akhirnya anak saya, dari semua vitamin mineral yang saya sampaikan itu diminum, udah teruskan, ditambah ini. Nah, dia tambah antibiotik, ya, sama antivirus. Jadi antibiotiknya dan antivirusnya. Lalu saya bilang, istri saya ada gejala batuk tapi negatif. Saya juga ada meriang-meriang, pegel-pegel tulang tapi dites negatif. Karena Bapak Ibu merawat, dia memberanikan diri, Bapak Ibu juga minum antibiotik. Ya, jadi kalau anak sampai sehari 2 kali, Bapak Ibu cukup sehari sekali. Paling enggak 5 hari, dia bilang begitu. Tapi kalau nanti masih ada gejala-gejala ringan, karena kadang-kadang di tes PCR negatif itu atau antigen negatif itu mungkin CT-nya masih bagus sehingga hasil tesnya masih negatif. Tapi kalau ada gejala, kecuali nggak ada gejala, nggak, atau misalnya tidak sedang berinteraksi dengan orang COVID, jadi di rumah sehat semuanya, walaupun ada gejala, kan mungkin batuk biasa, jangan antibiotik, jangan antivirus. Nanti pas kena beneran malah sudah nggak mempan. Tapi ini kan sedang menangani isoman di rumah. Jadi kemungkinan terkena, kalau ada gejala, kemungkinan itu terkena itu tinggi sekali. Nah, waktu itu saya sama Pak Dokter Bambang dikasih antibiotik juga, gitu ya. Dan itu yang mungkin juga membuat kita walaupun menangani pasien di rumah, selain tentunya pemeliharaan Tuhan, kita tidak tertular. Atau mungkin sebenarnya dengan gejala-gejala ringan yang kita alami itu, kalau dokter bilang Bapak Ibu itu kayaknya ketularan, coba Bapak Ibu karena sudah dipersiapkan, jadi nggak sampai terkena, tapi nggak terjangkit. Dalam arti inkubasi sebentar, muncul gejala ringannya, tapi dites pun negatif. Tapi gejalanya, kalau istri batuknya lama juga, hampir 2 minggu, 3 minggu dia batuknya, gitu ya. Dan saya juga sebenarnya meriang-meriangnya gitu ya, cuma karena udah dikasih antibiotik, vitamin mineral sampai hari ini masih minum gitu ya. Waktu itu ya meriangnya cuma diatasi sama tolak angin aja. Tapi multivitamin mineral lengkap ya sampai hari ini gitu ya.
karena saya pikir mesti plus 2 sejak sembuh plus 2-3 minggu vitamin mineralnya tetap minum lengkap. Ya, makasih. Tapi mungkin kalau dalam keadaan situasi dan kondisi krisis begini, lebih baik vitamin dan mineral itu dilanjut terus sampai selesai pandemi. COVID ini ya, karena kita kan harus protect seperti itu. Ya, terima kasih Pak Jarod. Saya juga ingin berbagi pengalaman sebentar buat teman-teman. Barangkali ini menjadi berkat. Saya pun mengalami hal itu dua minggu yang lalu. Ketika saya sudah mulai sesak napas, saya merasa kok udah mulai keluar keringat dingin gitu. Napas kok berat gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya dapat share dari teman-teman di grup juga. Jadi saya disemprot pakai air garam Pak Jarod. Kiri kanan disemprot terus sampai benar-benar dia punya itu meler tuh benar-benar encer sampai keluar. Itu yang saya lakukan. Puji Tuhan setelah itu lalu saya diuap pakai teko. Teko yang bunyi itu kan ada udara keluar tuh dari corongnya itu. Nah itu yang saya pakai anduk, saya isap-isap terus, itu saya kasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Ternyata puji Tuhan setelah kita hisap uap itu, setelah juga pakai semprot air garam itu, juga dikumur-kumur air garam itu, lalu diuap, beberapa menit kemudian plong udah lega. Sampai tidur pun nyenyak, bangun tidur pun rasanya fit gitu. Memang mengalami juga sih apa yang Pak Jarod alami juga, demam, sakit badan gitu. Tapi puji Tuhan nggak terlalu lama saya, dan saya batuknya pun cuma sebentar juga, puji Tuhan. Ya mungkin karena saya segera ketika mulai udah mata kok kayaknya awalnya nih mata ini kok kayaknya perih panas gitu. Wah itu saya udah curiga tuh. Bener, pas besok siang mata ini udah nggak enak. Perih, pedas, sorenya istirahat, jam 6 bangun tuh udah menggigil saya. Benar, terpaksa ya segeralah minum obat ya yang kelas warung dulu, misalkan Panadol yang buat demam-demam seperti itu. Mungkin kalau kayak Pak Jarod itu tolak angin ya, itu pun sangat membantu. Jadi teman-teman sekiranya memberkati, Pak Jarod terima kasih sudah memberkati pengalamannya, kita berbagi pengalaman supaya kita lebih preventif dalam menanggulangi penyakit ini. Puji Tuhan, saya juga kebetulan di yayasan, jadi yayasan itu pun meminjamkan alat-alat kesehatan termasuk oksigen. Oksigen ini paling banyak orang minta, dan kami terbatas. Dan yang lebih yaitu ya intimidasi ya, yang membuat kita down itu oksigen pulang, kok cepat pulangnya, orangnya udah pulang katanya. Seringkali seperti itu, banyak yang pinjam oksigen, jarang yang lama dan jarang yang selamat. Itu terus terang secara rohani kita diintimidasi juga oleh iblis ini. Tapi puji Tuhan setelah ya tukar pengalaman dengan Pak Jarod, yang mana Pak Jarod pun saya anggap lebih senior daripada kita semua. Ternyata memang Pak Jarod pun mengalami frustasi itu ya. Cuman yang penting kita selalu sujud sama seperti yang saya lakukan. Saya pun frustasi Pak Jarod. Saya frustasi habis. Doa malas, apapun malas. Cuma saya siasati. Saya selalu siasati dengan cara saya setel musik-musik rohani, saya setel khotbah-khotbah, saya setel firman-firman Tuhan sampai pagi. Ketika saya bangun tidur, firman Tuhan masih jalan terus. Biarkan aja. Yang penting kita sungguh-sungguh hati kita ini kepada Dia. Terima kasih teman-teman. Kiranya memberkati kita semua. Salam. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Dikasih kesempatan lagi untuk yang lain ya. Boleh, silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya, bisa Pak? Boleh, silakan. Ya, shalom Pak Jarod. Shalom. Untuk firman-Nya yang luar biasa. Pertanyaan saya Pak, untuk kedepannya ini kan Pak, tentang vaksin. Vaksin ini bagaimana Pak menurut sudut pandang dari sisi Tuhannya dengan dari manusia? Karena sebelumnya isu kan sempat beredar
negatifnya tentang vaksin ini, Pak? Gimana menurut Bapak? Iya, kalau saya sih ngambil data ya. Misalnya tadi malam juga saya barusan bincang-bincang dengan Pak Lukas Kusuma yang di Amerika ya. Kita ngambil data yang di Amerika. Kenapa Amerika? Karena Indonesia ini paling miripnya dengan Amerika. Amerika 350 juta orang, kita 250 juta. Kalau dengan Singapura, Australia, New Zealand, Vietnam, China, kita nggak bisa bandingkan. Karena China negara komunis, begitu Wuhan mencapai 60.000, mereka lockdown total. Di kota itu orang nggak ada yang keluar rumah, tentara di jalan. Jadi dengan cepat, maka di China, COVID bisa dikendalikan dengan lockdown total karena negara otoriter. Italia yang sempat nggak bisa lockdown, tapi dengan tangan besi akhirnya bisa di lockdown juga, dan sekarang sudah bebas masker. Jadi di dunia ini ada beberapa negara yang berhasil ya menghentikan COVID dengan cara signifikan, sehingga laju pertumbuhannya itu ya sekarang ini tinggal hanya 2 orang, 10 orang per hari, bahkan 2 orang per hari, Singapura. Tapi kita nggak bisa membandingkan dengan itu, karena Indonesia penduduknya besar sekali dan kita tidak lockdown, kan cuma semi aja, hanya pembatasan skala kecil, skala besar, PSBB dan segala macam, istilahnya macam-macam, tapi kenyataannya di jalan masih banyak orang. Nah, maka yang kita bisa bandingkan belajar dari Amerika. Amerika kan juga tidak lockdown kayak Indonesia. Tapi ingat Amerika waktu itu orang yang dites ya baik dengan antigen atau PCR itu sampai lebih 50 juta orang. Dan yang terkena COVID kan kira-kira 10-12%, sehingga akhirnya 6-7 juta orang. Sehingga di dunia ini Amerika sempat, wah jutaan orang kena COVID. Karena yang memang dites banyak sekali, secara masif. Nah, tapi setelah ketahuan yang positif, diobati secara masif. Tapi masih lajunya naik terus. Nah, mereka kan kemudian dengan vaksinasi yang memang dengan cepat sekali ya. Sudah puluhan juta orang divaksin. Nah, kalau melihat datanya, maka di Amerika itu mulai Januari terutama ya sampai April terutama ya tahun ini, itu angka penularan itu bisa turun drastisnya luar biasa. Dan itu betul-betul ketika vaksinasi serentak. Yang walaupun efektivitasnya Pfizer, Moderna itu kan 90%, 80% saja sudah mengurangi laju yang memang luar biasa. Itu udah bukti data yang berupa data, udah nggak orang mau teori konspirasi, mau percaya nggak percaya, itu udah kenyataan. Gitu ya. Jadi sebenarnya, atau juga mungkin ketika, kenapa saya sama istri nggak ketularan, ya jangan-jangan juga memang karena kami sudah divaksin. Jadi walaupun vaksinnya Sinovac yang katanya begini, katanya begitu, bahkan ketika hanya 60% pun, mungkin kami termasuk yang 60%. Ya, ada katanya 80%, berarti ya 20% nggak efektif. Tapi yang 80% efektif ini kan sudah menolong sekali. Sehingga ketika berjumpa dengan anak yang kena COVID Delta, di kantor satu ruangan 18 kena semuanya, kita satu rumah. Istri saya satu mobil, ngantar 2 kali anak gitu ya. Mungkin juga akibat karena kita sudah divaksin. Jadi kalau saya sih menyarankan buka mata, mungkin saya malah nggak bicara soal Tuhan ya, buka mata jasmani, buka logika, buka penalaran gitu ya. Segera vaksin bagi yang belum, kecuali memang punya komorbid gitu ya. Tapi komorbid pun misalnya diabetes, saya diabetes. Jadi ketika saya mau divaksin saya ditanya, diabetesnya terkendali nggak? Terkendali. Oke, boleh suntik jebret gitu ya, dan saya nggak ada rasa apa-apa. Jadi menurut saya kalau menggunakan data negara-negara yang menggunakan vaksin sebagai alat untuk mengendalikan COVID, maka boleh dikatakan mereka berhasil. Makin banyak yang divaksin, makin berkurang laju penularan COVID-nya. Kalau di Amerika sekarang masih ada beberapa negara bagian dan kota yang COVID-nya bangkit kembali. Itulah kota yang menolak vaksin. Jadi beberapa wilayah yang agak agamis gitu ya, yang menghubungkan COVID dengan antikris, dengan ada barcode-nya. Anda beli Indomie ada barcode-nya. Anda beli Alkitab aja bungkusnya ada barcode-nya. Jadi barcode itu bukan memang semua produk zaman sekarang ada barcode-nya. Ya, itu benar, itu hoax semuanya, itu penyebar bohong semuanya, walaupun bahkan mungkin ada pendeta, ada jenderal, ada CIA, ada KGB segala macam ya, itu berita-berita yang tidak setuju dengan COVID itu menurut saya tidak menggunakan akal sehat. Jadi hadapi kenyataan bahwa COVID itu ada.
Bahkan ketika orang sakit diambil sampelnya, di ronsen paru-paru aja ketahuan. Diambil sampelnya ya seperti gambarnya yang ada tangan-tangannya itu COVID ada. Jadi kalau ada dokter yang kemarin di Bintaro ditangkap juga karena nyebar hoax COVID nggak ada. Gimana nggak ada? Yang mati ada, COVID-nya ada, dipakai Microsoft ketahuan. Jadi COVID adalah kenyataan. Dan seperti dunia ini sudah berkali-kali kita ada kolera, ada demam berdarah, ada cacar, ya ada flu yang sampai sekarang juga nggak hilang. Dan metodenya ya vaksin. Kan sampai sekarang flu masih ada, cacar masih ada. Cuma teknologi vaksinnya sudah bisa mengimbangi. Nah, kita berdoa aja supaya vaksinnya terus berkembang karena juga virusnya terus berkembang. Ada alfa, ada delta, sekarang ada lambda, ada kappa, tapi waktu Tuhan Yesus datang nanti, yang menyambut Tuhan Yesus bukan COVID, tapi manusia. Artinya, manusia akan ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Manusia pasti menang mengalahkan COVID. Jadi, dan dari data juga, kita bicara data lagi. Yang meninggalkan 5%, walaupun 5% itu tinggi sekali. Tapi lihat aja yang sembuhnya. Kalau sekarang naik sampai 10%, yang sembuh itu 90% loh. Jadi memang yang meninggal banyak sekali. Kita punya WA group ya kan, alumni SMA, alumni kuliah, alumni persekutuan. Waduh, tiap hari beritanya dipanggil Tuhan. Ini sampai muncul bercanda sedikit ya. Ini Bapak Ibu ini kita bolehlah malam ini jangan tegang-tegang juga ya. Tak nasihati ya, gimana supaya tetap hidup gitu ya. Kalau dipanggil Tuhan pura-pura nggak denger. Biar nggak mati-mati. Kalau dipanggil Tuhan, pura-pura nggak denger aja. Jadi nyanyinya jangan lagu itu. Dengar dia panggil nama saya. Jangan denger. Banyak-banyak ketawa, bersuka cita. Ya, nanti masalah mau nangis lagi ya nggak apa-apa. Ya. Kalau saya Zoom, saya ketawa-ketawa. Kalau saya Zoom sendiri dengar lagu nangis. Pak Jarod kok bersuka cita terus? Iya, waktu nangis nggak direkam. Waktu nangis nggak buka Zoom ya kan, di kamar denger lagu nangis deh ya. Tapi nangisnya tuh hadirat Tuhan. Saya pernah nangis juga karena waktu itu kira-kira sampai 5-6 hari anak COVID ya. Itu setiap hari mendung nggak ada matahari loh. Dan anak saya juga emang nggak bisa keluar dari tempat tidur gitu ya, di kamar. Tapi begitu dia sudah mulai batuknya berkurang, bisa berjemur, saya berdoa malam-malam sama Tuhan. Tuhan, saya minta ramalan cuaca besok hujan, tapi saya minta matahari. Paling nggak jam 10 sampai jam 11 Tuhan. Waduh, itu jam 10 matahari muncul, anak saya bisa berjemur. Itu aja saya nangis lagi tuh. Tapi nangisnya tuh bukan nangis takut ya. Kayak, Tuhan, saya minta matahari aja Tuhan kasih. Masuk anak nggak sembuh. Wah, itu waktu minta matahari itu matahari muncul. Itu iman saya berkobar lagi loh, kayak ini pasti sembuh, ini pasti sembuh. Jadi memang kadang-kadang jujur ya ada ketakutan gitu ya, ketika anak apalagi sesak nafas, saturasinya drop, itu ya sempat sih ketar-ketir gitu ya, dalam arti aduh masa sih anak dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi ketika melihat waduh Tuhan buka jalan, ketemu dokter yang mendampingi, cari oksigen dapat gitu ya. Lalu waktu cari antivirusnya Avigan, masih dapat. Wah, berapa hari lagi kita punya teman, kita kasih tahu. Kalau saya pakai ini, wah nggak ada, kosong. Wah, memang itu teman-teman yang berikutnya berapa hari kemudian nyari udah nggak ada. Wah, kota dokter lagi. Kalau ini habis pakai merek yang lain, yang ini, ini benar-benar kayak cari obat aja, kayak cari berjuang, kayak cari apa gitu ya. Oksigen saya beli masih 750. 2 hari kemudian udah 3 juta. Berikutnya lagi 4 juta pun nggak dapat gitu. Waduh. Jadi memang sempat kita masuk dalam masa krisis ya, dalam maksudnya darurat gitu ya. Tapi ya sekarang sudah mulai terkendali, lebih terkendali lagi karena suplainya juga sudah diatur ya, suplai oksigennya ditambah lagi. Tapi sekali lagi pada masa-masa seperti itu yang paling penting suami istri, keluarga kompak ya. Waktu itu anak saya kan di Singapura kan ketat sekali. Wah, itu juga sempat, Pak, jangan sampai kenapa-kenapa loh, Pak, Papa merawat, Ibu, Mama merawat, tapi juga tetap jaga ini, Pak, maskernya double, Pak. Pokoknya anak-anak juga sampai, waduh, rasanya kayak mereka juga, anak-anak juga paranoid ya, kayak
Indonesia ini kan sampai banyak staf kedutaan negara-negara aja dipanggil pulang dari Jakarta, ditarik semuanya. Jadi emang dunia ini kalau memandang Indonesia ngeri sekali. Gimana nggak ngeri? 50.000 satu hari. Dulu Wuhan itu sepanjang kasus itu berbulan-bulan 60.000 udah heboh. Italia 70.000 udah heboh. Kita 50.000 tiap hari. Maka dunia itu kalau sekarang orang-orang di luar negeri itu melihat Indonesia saat ini di muka bumi ini terbanyak kasus Indonesia. India udah kalah. Jumlah perharinya ya. Kalau kita jumlah per hari. Jadi Indonesia ini sebenarnya ya tapi itulah kita melihat kuasa Tuhan luar biasa. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka Bapak Ibu yang kehilangan anggota keluarga, sekali lagi hidup mati itu di tangan Tuhan. Kalau memang dipanggil Tuhan ya memang sudah waktunya. Ada anak muda yang dipanggil Tuhan juga. Saya kemarin punya teman pendeta tadi yang saya kehilangan 76 tahun. Bahkan sudah ditaruh di bangsal yang 12 orang. Bangsal yang udah diikhlaskan. 3 bulan di bangsal itu. Sudah bisa bayangin. Saya penderitaan saya belum seberapa dibanding dia. Hari ini diangkat. Besok diangkat lagi. Besok diangkat lagi. 3 bulan, saudara. Saya bilang, Pak, Bapak lama banget. Nah itu dia, saya udah ditaruh di bangsal. Bangsal kematian. Nggak mati-mati. Wah, saya pikir saya sudah nyap-nyapan. Ini ada orang sampai ditaruh di situ. Akhirnya sembuh loh. Waduh, maka sekali lagi juga bagi kita orang percaya, hidup kita di tangan Tuhan. Ya, silakan lanjutkan lagi. Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir mengingat waktu. Ada yang masih mau bertanya kepada Pak Jarod dan Ibu? Ya, Si Amel izin. Ya, boleh silakan. Terima kasih. Shalom Pak Jarod. Saya nggak tahu Pak Jarod ini harus senang, sedih, atau gembira. Cuman tahun lalu saya mungkin salah satu pasien COVID pertama di Indonesia karena bulan 4 ya saya kena gitu. Saya sih bersyukur kenanya tahun lalu. Kenapa? Karena saya waktu kena itu saya nggak kesulitan oksigen, Pak. Saya nggak kesulitan cari rumah sakit. Bahkan selama di rumah sakit itu oksigen panjangnya sampai ke kamar mandi, Pak. Ngikut terus karena nggak boleh dicopot kan. Karena saya memang tingkat kesadaran juga sangat turun, rasio oksigen juga sangat kurang baik gitu. Jadi saya dipasangin oksigen tiap hari. Cuman waktu tadi Pak Jarod mengatakan sampai nangis, ya saya juga mengalami itu, Pak. Karena tiba-tiba setelah saya, istri saya Pak di rumah yang harus kena COVID. Dan hampir sama Pak, seperti teman Bapak tadi cerita, kalau beliau 3 bulan, kalau saya 1,5 bulan Pak ditinggal istri di rumah sakit gitu. Ya sedihnya pasti benar-benar sedih Pak, karena ibaratnya kalau saya bercandanya, saya 1,5 bulan jomblo, tapi nggak tahu harus berbuat apa gitu loh. Belajar untuk nakal, tapi bingung gitu, karena udah berkeluarga. Belajar untuk mau pergi dengan istri, tapi istrinya nggak ada di rumah sakit gitu. Ya sama seperti tadi Bapak cerita, saya juga mengalami kalau dengar lagu melo pasti nangis, minta sama Tuhan tuh, Tuhan kok nggak pulang-pulang ya istri saya. Kebetulan istri saya waktu itu di Wisma Atlet di bulan 5 sampai 6. Ceritanya juga sama, turun naik lantai karena istri saya kalau cerita kalau udah ada tes negatif itu biasanya turun. Nanti tes kedua negatif baru pulang. Kalau istri saya tes negatif tiba-tiba positif naik lagi. Jadi ya sampai kayak begitu gitu. Jadi sangat apa ya? Kayaknya kok gini banget ya Tuhan gitu ya. Sampai waktu itu memang saya juga mengalami apa ya? Kita berdua mengalami, terutama dari kerjaan saya Pak, tempat bekerja saya, kami berdua guru. Ya, saya sih secara jujur dijauhi waktu pertama kali dinyatakan sembuh. Nggak boleh masuk, harus online. Terus tiba-tiba mereka tahu istri saya pulang, bukannya dikasih izin, malah disuruh tetap online, nggak boleh masuk dulu sampai 2 bulan lamanya. Ya, saya sih mengalami itu, gitu ya. Jadi, kalau waktu tahun lalu awal-awal itu kayaknya diskriminasi itu masih sangat kelihatan ya. Kalau sekarang mungkin orang sudah terbiasa, jadinya menganggap ya udahlah itu menjadi hal yang biasa gitu ya di sekitaran kita gitu. Jadi memang
Ya saya sih bukannya apa-apa, cuman memang hanya bisa memberikan semangat seperti tadi Pak Jarod mengatakan buat teman-teman yang mungkin kena, keluarganya ada yang kena atau sampai kehilangan bahkan, ya tetap semangat aja, tetap ya lakukan yang terbaik. Apalagi istri saya juga baru pulang, kebetulan keluarga dari mertua juga ada yang kena lagi. Istri saya ngerawat mertua, saya deg-degan lagi. Ini ntar jangan-jangan istri saya pulang malah kena lagi yang kedua. Ya ngeri-ngeri sedap gitu kan. Waktu itu cerita sama Pak Bakti, saya nggak tahu Pak, saya udah galau, udah pusing saya bilang. Saya ditinggal lagi 2 minggu, ya udah saya bawa santai aja lah. Kalau saya sih bahasanya bilang udahlah bawa gila lah. Apa yang dilakukan istri saya, penting saya percayalah dia udah punya perlindungannya sendiri lah. Saya nggak mau terlalu khawatir, nggak mau bikin sedikit berita yang menyinggung kita akhirnya jadi slack gitu waktu 2 minggu itu. Ya memang benar tadi Pak Jarod mengatakan di dalam firman itu kesepakatan, kesehatian kalau suami istri itu jalan, ya segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati berdua gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Jarod. Iya, waktu anak saya positif, lalu istri dites negatif, tapi kan batuk, demam lagi, terus sempat pingsan lagi. Jadi saya sama istri pisah kamar. 15-16 hari kemudian, waktu kalau anak kan 3 minggu, nah istri saya itu mulai batuk kan kira-kira minggu kedua. Jadi totalnya kita pisah kamar tuh 2 minggu, ya tapi satu rumah. Tapi pisah kamar, makan beda waktu. Selain beda waktu, beda meja. Dia makannya di meja sana, saya di meja sini, itu pun waktunya berbeda. Jadi nggak ketemu dalam waktu 3-4 meter gitu. Nah, singkat cerita 2 minggu kemudian, waktu anak PCR, istri juga PCR kan. Waduh, negatif. Waduh, seneng banget itu ya. Udah 2 minggu nggak tidur bareng. Jadi dia langsung pulang PCR, langsung, aku negatif, bisa dicium. Malam itu kita tidur, maaf nih jujur ya, kita bercinta, saya cium dia. Besoknya ganti saya demam. Saya demam, tapi ini saya kayak tulang-tulangnya pegel-pegel lagi gitu. Terus maaf nih, ketiak saya itu kanan kiri bengkak. Jadi saya googling dulu sebelum saya tanya dokter, saya googling. Ketiak bengkak, sakit, meriang gitu ya. Muncul kena virus. Waduh. Jadi tapi saya googling terus gitu kan. Oke, diduga virusnya chikungunya. Nyamuknya sama dengan nyamuk Aedes ya yang membawa juga demam berdarah. Wah, depan rumah saya memang kena demam berdarah minggu sebelumnya. Jangan-jangan nyamuk yang sama tapi saya kena virusnya, bukan demam berdarah, chikungunya gitu ya. Saya baca terus gitu, tidak ada obatnya, sembuh sendiri. Tapi saya nggak yakin, saya hubungi dokter Bambang gitu. Wah, malah dikasih tahu, udah minum antibiotik lagi. Wah, memang sekarang virusnya ini COVID ini gejalanya berubah-berubah, nambah-nambah. Waduh, dia bilang varian Kappa lah, varian Lambda lah, Lambda. Kalau Kappa itu yang kayak orang campak. Tapi saya merenungkan lagi, enggak, ini paling chikungunya. Jadi saya nggak minum antibiotik. Waktu itu nasihat dokter tak abaikan. Tapi saya tidur pisah lagi sama istri. Ya, saya tidur pisah gitu ya. Kali itu saya memang jujur tak obatin sendiri, dokter bilang antibiotik, saya enggak, tapi vitamin mineral lanjut terus itu ya. Saya bukan antibiotik, kemarin udah 10 hari minum antibiotik, baru jeda 1 minggu, masuk minum lagi. Saya minumin probiotik. Jadi saya pikir saya hajar aja probiotik. Kalau itu jamur, ya memang probiotik kan pro kehidupan, mikroba baik. Mikroba baik kan kebaikan mengalahkan kejahatan. Jadi saya hajar minum satu hari bisa hampir 1 liter itu probiotik. Sembuh juga tuh sekarang. Jadi, tapi memang jadi kayak yoyo gitu ya. Jadi ketika sudah positif pun, negatif pun kadang gejalanya masih muncul. Tapi ya puji Tuhan sekarang ini kita sekeluarga udah nggak ada yang muncul gejala. Jadi sekali lagi ya sebagai terakhir dari saya, bagaimanapun juga firman Tuhan berkata bahwa hati gembira obat yang manjur. Gembira itu endorfin. Jadi kalau mau ditambahkan lagi, selain gembira, rasa aman, damai sejahtera, itu serotonin. Merasakan cinta kasih, apalagi cinta kasih Tuhan yang memberikan cinta kasih suami istri itu oksitosin. Tapi cinta kasih yang agape,
di mana kita merasakan damai sejahtera, sukacita, itu melatonin. Jadi Dr. Elizabeth Subrata itu mengatakan bahwa perasaan-perasaan positif itu hormonnya positif semuanya. Kalau hati gembira obat yang manjur, bahkan Dr. Elizabeth Subrata mengatakan itu cuma gembira. Loh kok cuma dokter? Karena perasaan selain gembira itu masih banyak. Ada damai sejahtera, sukacita, cinta kasih, dan perasaan-perasaan ini bisa muncul, kembali lagi ke tema kita, di dalam kesehatian suami istri. Suami istri yang saling mendukung, pasti ada rasa damai sejahtera, ada rasa aman. Suami istri yang saling mengasihi, ada cinta kasih. Nah itu ternyata juga dalam hal dihubungkan ke pandemi atau sistem imun, itu luar biasa. Jadi bahkan berani mengatakan gembira itu karena gembira cuma endorfin. Tapi selain gembira, kita di dalam Tuhan, kita punya lengkap. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada cinta kasih, ada iman, ada pengharapan. Itu benar-benar secara ilmiah ternyata pengaruhnya terhadap kesehatan itu luar biasa. Di dalam Tuhan ada harapan. Jadi ketika dapat serangan yang bertubi-tubi, gejala yang udah positif, udah negatif, muncul gejala lagi. Memang ya di zaman COVID ini kan kita jadi nyap-nyapan gitu ya. Tapi puji Tuhan bahwa ya kita bisa menghadapi. Saya percaya kita semuanya bisa menghadapi ini semuanya. Termasuk kalau ya teman-teman saya juga ada yang sampai anggota keluarganya dipanggil Tuhan, tapi sekali lagi itu misteri kehidupan. Dan kalau misalnya ada yang belum siap ya, kayak waktu anak saya positif pun juga tetangga juga, istri saya yang positif kan anak saya, tapi istri saya merawat kan, dia olahraga jalan kaki keluar rumah, di komplek keluar rumah, langsung Bu RW WA saya, Ibu jangan keluar rumah dulu. Saya bilang sama istri, olahraga di halaman aja, kita punya halaman kok, gitu. Jangan keluar rumah. Tetangga ada yang paranoid itu lapor RW. Jadi kalau tadi Pak Ringo bilang bahwa tahun lalu, tahun ini pun masih ya, karena tahun ini muncul varian baru, ada Delta, Kappa, jadi orang kembali paranoid juga. Ya kita yang harus mawas diri juga ya. Kalau misalnya kita mengalami seperti itu ya bukan berarti apa-apa, tapi kita perlu memberikan rasa aman juga kepada orang lain. Jadi ketika kita sakit, kita juga perlu memberikan rasa aman kepada orang lain. Jadi saya bilang sama istri waktu itu, ya sudahlah ya, jangan bikin orang lain ketakutan. Nanti gara-gara mereka ketakutan, ketularannya di tempat lain. Mereka drop, kita yang kena. Kita terdakwa lagi. Jadi kita juga harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Maka itu walaupun kita punya iman, kita punya Tuhan, dengan kita ikuti protokol kesehatan, kita memberikan rasa aman kepada orang lain. Paulus berkata memang bukan soal COVID ya, tapi jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus berkata, bagiku halal kok, makan apa aja halal, tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, aku nggak melakukannya. Jadi mungkin itu bisa diambil esensinya. Ambil esensi bahwa kita mungkin yang terkena sudah kebal, tapi tetap aja pakai masker. Dalam arti kita memberikan rasa aman kepada orang lain. Ya, Tuhan memberkati. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Jarod dan Ibu. Sebelum kita masuk ke doa syafaat oleh Ko Akyong, mungkin Pak Wi mau bicara. Pak Bakti mau menyampaikan sesuatu dulu, Pak Bakti. Shalom, tetap semangat mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Kita lihat pengalaman Pak Jarod, Pak Ringo, tadi Pak Yohanes, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Jangan khawatir.
karena kekhawatiran kita tidak menambah satu hasta pun dari jalan hidup kita. Malah kita khawatir. Burung di udara, bunga bakung di ladang rumput, Tuhan pelihara. Apalagi kita semua, biji mata Tuhan pasti Tuhan pelihara. Terima kasih Pak Jarod sudah memberkati kita semua. Saya berharap kita semuanya semakin semangat, semakin mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Dan damai sejahtera sukacita selalu. Dan yang terakhir, jaga prokes dengan ketat 6M. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Wi. Silakan Pak Wi. Saya ada satu moto yang saya sampaikan ke sebuah rumah sakit yang waktu itu saya diundang untuk mendoakan rumah sakit itu. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat kepada saya berkata begini, ada 2 kalimat untuk rumah sakit yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu hari ini. Dokter mengobati, rumah sakit mengobati, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Saya percaya kalau Bapak Ibu boleh sembuh, sebenarnya Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Saya bersyukur hari ini bisa melihat wajah Pak Rudi Sianturi yang sudah Tuhan sembuhkan. Saya bersyukur bisa melihat wajah Pak Jepri, wajah Pak Kyong. Tuhan yang menyembuhkan. Ya, saya bisa melihat wajah Pak Ringo sama Bu Reni. Tuhan yang menyembuhkan. Jadi jangan anti rumah sakit, jangan anti dokter. Dokter mengobati, percayalah Tuhan yang menyembuhkan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ya, terima kasih buat Pak Jarod yang sudah jadi berkat buat kita pada malam hari ini. Baik sharing firman Tuhannya maupun sharing kehidupannya ya. Pak Jarod menjadi berkat buat kita luar biasa hari ini. Ya Tuhan pakai Pak Jarod sama Bu Esther tetap dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, siapa tahu kita juga ketularan dengan cerianya hari ini. Ketawa terus. Tapi kadang-kadang kalau sendirian nangis terus. Ya. Tapi bersama Tuhan kita nangis, bersama Tuhan kita tertawa. Sebab itulah kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Semuanya adalah proses pergumulan. Satu hal kita harus yakin betul. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, di lembah bayang-bayang maut pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Pak Ringo. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Maaf Pak Wi. Sebentar Pak Ringo. Sebentar Pak Ringo. Sebentar ya. Nama Bapak Pegli? Kita mau doa syafaat dulu Pak. Iya, nggak apa-apa kita nyambung syafaat. Kita tutup dengan doa berkat begitu ya.